Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas soal debat capres cawapres tadi, kawan-kawan. Capres ya, tadi di debat pertama menuju Pilpres 2024, kawan-kawan. Menarik sekali. Di sini hal pertama yang ingin saya simpulkan adalah Pak Anies itu nyata nyata sekali menguasai arena. Kalau dalam sepak bola, Pak Anies ibaratnya man of the match lah di di debat tadi itu. Kemudian Pak Prabowo ya citra gemoy, citra nari-nari yang ia atau joget-joget yang ia kembangkan sejauh ini akhirnya runtuh dengan memperlihatkan gerasa gerusunya, dengan memperlihatkan emosinya, dengan memperlihatkan eh, apa ya semacam kemarahannya itu kan. Jadi Pak Prabowo itu semoga di debat selanjutnya bisa semakin tenang supaya apa yang kemudian menjadi materi, apa yang kemudian menjadi pembahasan itu lebih fokus lagi itu supaya emosinya lebih diredakan lagi lah istilahnya. Kemudian kawan-kawan, masalah Pak Ganjar ini kelihatan sekali setengah-setengah, mau menyerang juga ragu, bertahan pun rapuh. Jadi Pak Ganjar ini ya kalau saya bilang dia lebih kayak baru membaca situasi, baru mau memulai. Maka dari itu wajar jikalau Pak Ganjar ini suaranya atau elektabilitasnya stagnan atau mengarah turun karena ya seperti itu Pak Ganjar tidak mampu kemudian meyakinkan audiens. Itu yang kemudian saya lihat dan ini yang akan kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Ya, kawan-kawan sekalian pasti sudah lihat bagaimana kemudian proses debat capres tadi kawan-kawan. Debat pertama menuju Pilpres 2024. Saya rasa ini kemudian eh, memberikan kita semuanya punya penilaian. Kita semua punya pemahaman tentang debat capres tadi. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Anies istilahnya man of the match itu. Pak Anies dalam hal ini mampu menguasai seluruh elemen materi yang tersaji. Pak Anies kentara sekali, Pak Anies punya kesiapan yang begitu matang, penguasaan materi yang begitu matang, hingga akhirnya di lapangan, hingga akhirnya tadi, kalau dalam segi sepak bola, man of the match itu Pak Anies, pemain terbaik itu Pak Anies. Mampu menguasai materi sehingga kemudian waktu yang disediakan bisa dimaksimalkan. Kemudian yang awalnya saya pikir Pak Anies ini bakalan apa ya, bakalan selalu selalu apa kekurangan waktu. Itu yang pertama yang saya pikir, Pak Anies bakalan selalu kekurangan waktu dan mungkin masih berbicara tapi waktu sudah habis, mungkin akan selalu kehabisan waktu. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan, Pak Anies betul-betul telah memperkirakan semua itu sehingga pas-pas waktu habis Pak Anies selesai bicara, waktu habis Pak Anies sudah menyampaikan semuanya. Ini yang kemudian saya rasa eh, mampu mengalahkan kandidat yang lain secara telak. Bahkan Pak Anies mampu eh, mengoyak-ngoyak pertahanan Pak Ganjar. Begitu pula dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo tadi sempat juga menyerang Pak Anies perihal apa ya polusi di Jakarta itu. Kemudian Pak Anies menjelaskan bahwa polusi di Jakarta itu sebenarnya emisi kendaraan itu setiap hari itu terus itu, tapi ada polusi yang masuk gitu, ada yang angin. Kemudian Pak Prabowo menimpali dengan ini menyalahkan angin, tetapi hal-hal semacam itu mampu kemudian di comeback oleh Pak Anies kawan-kawan. Belum lagi persoalan Pak Anies ketika membahas tentang oposisi dan petahana yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak mampu bertahan dalam posisi oposisi. Ini yang kemudian membuat apa ya semacam saya ketawa geli mendengar hal itu karena semacam mampu kemudian menampar Pak Prabowo di wilayah itu. Kemudian Pak Prabowo di sini
Sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo gerasa gerusu, tidak mampu tenang. Setiap ada pertanyaan selalu jawabannya singkat, selalu memiliki jawaban yang cukup. Padahal waktu itu masih banyak gitu. Terlalu minim bicara. Mungkin ini bakalan ketularan nih sama cawapresnya. Saya prediksi itu Pak Gibran lebih parah lagi nantinya kalau saya lihat tuh. Kemudian Pak Ganjar dia lebih semacam apa yang ia sampaikan itu berasa dibuat-buat begitu. Ini Pak Ganjar, kita ini bukan persoalan memilih seorang aktor untuk bermain film, tidak. Kita ini butuh seorang pemimpin. Pak Ganjar dengan bukan retorika lebih jauh ke Pak Anies. Pak Ganjar itu lebih main mimik muka, lebih main nada suara, intonasi, tapi itu kan tidak diperlukan. Yang kita butuhkan adalah bobot apa yang dikatakan itu. Ini lagi-lagi Pak Ganjar kewalahan di wilayah itu, mau menyerang juga ragu, bertahan pun rapuh. Jadi secara keseluruhan, at least Pak Ganjar ini di debat tadi itu kayak enggak terlalu kelihatan lah kalau saya bilang itu. Memang sekali lagi Pak Anies man of the match dalam debat kali ini kawan-kawan. Begitu juga kemudian saya melihat bagaimana kemudian raut wajah pendukung Pak Prabowo, katakanlah Budiman Sujatmiko, di sana kentara sekali. Wajahnya begitu sangat prihatin melihat Pak Ganjar yang melihat Pak Prabowo yang babak belur di arena panggung itu. Kedinginan banget tuh Pak Sujatmiko. Saya yakin Pak Sujatmiko dalam hatinya itu bilang pasti ya sudahlah, dalam debat kali ini itu miliknya Pak Anies. Sekali lagi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa debat kali ini memang miliknya Pak Anies. Dan saya yakin setelah debat ini elektabilitas Pak Anies itu semakin meningkat. Karena dengan masyarakat melihat bahwasannya bagaimana kemudian cara komunikasi Pak Anies, bagaimana kemudian Pak Anies membangun narasi untuk kemudian mampu memberikan jawaban-jawaban. Dan inilah sebenarnya yang kita cari, sosok pemimpin yang mampu memberikan solusi, bukan sosok pemimpin yang sedikit-sedikit marah, yang sedikit-sedikit memperlihatkan emosi yang berlebih. Saya pikir itu yang kemudian menjadi tonggak utama kita kawan-kawan dalam melihat debat tadi, dalam memilih pemimpin di masa depan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat debat tadi? Pasti kawan-kawan juga punya penilaian tersendiri. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.